Shalom, salam sehat untuk kita semua dan selamat pagi. Hari ini Mr. Hari akan mengajar materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita supaya kita dikuatkan dan dibekali oleh hikmat daripada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pagi ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan sertai kami, pelajaran kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Hari ini kita akan masuk di bab kedua, kehadiran Allah dalam pertumbuhan gereja. Sekali lagi kita masuk di bab kedua, kehadiran Allah dalam pertumbuhan gereja. Bacaan Alkitab kita ada di Matius 18 ayat 13 sampai 20, Yohanes 1 ayat 1 sampai 21, Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47, 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 23 dan Efesus 1 ayat 18 sampai 23. Tetapi kita akan membacanya di perikop di bacaan Alkitab kita di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ke 21. Tetapi Mr. Ari akan membaca sampai pasal 5 saja. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, hari ini Mr. Hari sudah membaca bacaan kita di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 saja. Nanti kalian dapat melanjutkannya di rumah setelah belajar video hari ini supaya untuk menyingkat waktu. Nah, kita tadi sudah belajar dan melanjutkan di bab yang 1 yang kemarin kita sudah bahas, yaitu kehadiran Allah dalam gereja mula-mula. Bagaimana kita belajar tentang poin-poin penting, yaitu asal mulanya lahirnya gereja, pengertian istilah gereja, jemaat mula-mula, dan perkembangan gereja mula-mula. Dan kalian kemarin sudah mengerjakan bagaimana perjalanan kisah atau rute pelayanan penginjilan Paulus. Nah, jadi yang sudah mengerjakan terima kasih, karena itu sangat membantu kalian juga mengingat dengan apa yang kalian gambar. Dan kalian juga mengerjakan tentang profil atau biodata tentang Paulus, siapakah Paulus dan lain sebagainya. Dan jawaban-jawaban kalian juga sudah tepat, sudah benar. Dan kalian setidaknya itu menjadi wawasan buat kalian, menjadi pengetahuan buat kalian. Terima kasih sekali lagi. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan di bab kedua, yaitu di poin ke A. Masih ada hubungannya dengan bab yang pertama. Poin A adalah Allah pemilik gereja. Jadi poin A, Allah pemilik gereja. Setelah hari Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus ke atas semua orang yang percaya kepada Kristus, jemaat mula-mula terus bertumbuh. Kita kemarin sudah membahasnya, bagaimana Rasul Petrus itu yang sebelumnya menyangkal Tuhan Yesus, kini menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Bagaimana dia berani bersaksi tentang Kristus, yang dulunya pengecut, yang dulunya penakut, kalau ditanya saja seperti itu, atau mungkin membelokkan. Bahkan kisahnya cukup menarik sekali. Bahkan kita tahu, kalau kalian sudah mendengarkan di sekolah minggu, dia menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, atau mungkin bukan soal 3 kali, 2 kali, kalau di Injil yang lain kan 2 kali dan lain sebagainya. Bukan masalah 2 atau 3 kali, tetapi masalah di mana dia tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia takut, dia malu, dia minder. Dia Rasul Paulus ini menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau misalnya kita ditanya, apakah kamu orang Kristen enggak? Kamu orang ini enggak? Kadang kita malu ya buat mengakui bahwa identitas kita sebagai orang Kristen. Pernah nggak seperti itu, pengalaman seperti itu yang dialami Petrus?
Mungkin kita nggak menyangkal seperti yang Petrus alami, tetapi kita mungkin seringkali ketika kita ditanya keyakinanmu apa, kadang seringkali kita ragu-ragu, bahkan kita malu untuk mengakui kalau kita sebagai orang Kristiani dan lain sebagainya. Tetapi ini yang menarik, bahwa ketika hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus itu, bagaimana jemaat mula-mula bertumbuh. Rasul Petrus yang dulunya pengecut, yang suka menyangkal Tuhan Yesus, bahkan di belakang pada waktu itu, sekarang menjadi pengkhotbah yang berani dan bersaksi tentang Kristus. Bagaimana di jemaat di Yerusalem berkembang sampai ke tempat-tempat lain, bahkan di Yerusalem. Bukan hanya Rasul Petrus, ada juga Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus kemarin Mister sudah singgung, kalian juga sudah mengerjakan, bahkan kalian mengerjakan beberapa poinnya, siapakah Paulus dan sebagainya. Ini cukup menarik karena ada hubungannya. Bagaimana Rasul Paulus itu sudah mendirikan banyak jemaat melalui penginjilannya, bahkan pelayanannya banyak sekali ya. Kalian sudah mengerjakannya yang menggambar peta kemarin. Itu jelas katakan bahwa Rasul Paulus mendirikan banyak jemaat melalui penginjilannya. Tetapi namun tidak pernah ia mengatakan bahwa pendirinya atau kepala gereja atau pemilik gereja. Jadi Rasul Paulus tidak menyombongkan bahwa dia yang menjadi kepala gereja, dia yang menjadi pemilik gereja, atau dia yang pendiri gereja. Nah, ia pun tidak mengatakan sebagai gereja Paulus. Jadi di mana-mana dia melayani, dia tidak mengatakan gerejaku loh, ini gerejaku, gereja Paulus dan sebagainya, atau aliran Paulus. Dia tidak menyatakan seperti itu, tetapi dia menyebutnya jemaat Kristus. Kalau kalian membacanya di Roma 16 ayat 16 dan Galatia 1 ayat 22. Sebab ia hanyalah sebagai kawan sekerja Tuhan. Ia bekerja bagi Tuhan, bukan bagi dirinya sendiri, dan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk membesarkan nama dia sendiri atau nama Paulus. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 23. Dan menarik sekali kalau kalian membaca di beberapa ayatnya di 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 11. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan, dan lain sebagainya. Kalian nanti dapat menyimaknya. Bagaimana Paulus tidak menyombongkan diri bahwa apa yang dia layani, apa yang dia lakukan, apa yang dia melakukan penginjilan dan sebagainya, mendirikan gereja dan sebagainya, tetapi dia tidak mengakui bahwa dia kepala gereja atau pemilik gereja. Nah, jadi yang menjadi pertanyaannya, siapa yang menjadi kepala gereja atau pemilik gereja? Ya, jelas siapa pendiri gereja adalah Tuhan Yesus sendiri atau Kristus. Matius 16 ayat 18 itu menjadi jawabannya, menjadi perenungan buat hidup kita, bahwa siapa pendiri gereja, siapa pemilik gereja, siapa kepala gereja, ya adalah Kristus itu sendiri. Pastikan bahwa kita berada dalam gereja Kristus. Jadi pastikan kita berada di dalam gereja Kristus, bukan gereja yang didirikan oleh manusia. Maksudnya gimana? Maksudnya ciri-ciri orang yang mendirikan gereja selalu bermegah atas gereja yang ia bangun. Sadar atau enggak sadar, selalu kita bilang gerejaku loh, gerejaku yang paling bagus, gerejaku membangun ini sebagainya. Harusnya kita ganti kalimat gereja yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dibangun di sini dan sebagainya. Kan lebih enak didengar, bahkan seolah-olah bahwa bukan kita yang layak ditinggikan, tetapi Tuhan yang pantas ditinggikan. Nah, ini menjadi poin penting kita. Bagaimana Kristus menyelamatkan jemaatnya. Jadi apakah dapat menyelamatkan gereja? Jelas bahwa bukan menyelamatkan jemaat si anu atau si itu, atau kalau kita membaca di Efesus 5 ayat 23, bagaimana kehidupan Paulus itu tidak menyombongkan diri. Tapi tadi dikatakan bahwa aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi menjadi garis poin penting bahwa Tuhan semata-mata yang ikut ambil bagian, Tuhan yang semuanya ya karena pekerjaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus sendiri dinyatakan dia sebagai kepala gereja atau pemilik gereja atau pendiri gereja itu sendiri. Nah, Kristus tidak membangun gereja yang fisik. Jadi Tuhan Yesus tidak membangun gereja yang fisik, tetapi yang rohani, yaitu jemaat yang hidup.
Jadi yang menjadi pelaku firman Tuhan seperti tadi Pak Petrus, yang dulunya nggak berani, yang dulunya malu-malu, yang dulunya mengakui Tuhan Yesus saja nggak berani, tetapi ketika Tuhan ubahkan, ketika dia membangun gereja secara rohani, dia hidupnya bermakna, hidupnya berarti. Paulus yang dulunya pembunuh, yang dulunya suka ya berlakukan sesuatu yang jahat, tetapi ketika Tuhan Yesus menjadi gereja, membangun hidup di dalam kehidupan Paulus, dalam rohanianya, hidupnya mulai berdampak, hidupnya mulai bermakna. Nah, itu menjadi poin penting kita, bagaimana Allah pemilik gereja. Manusia membangun gereja yang fisik, bukan yang hidup, tetapi Tuhan membangun rohani dan menjadi jemaat yang hidup. Lanjut di poin ke B. Kristus kepala gereja. Gereja berdiri atas dasar pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini menjadi poin penting kita ya. Harus kalian garis bawahi bahwa ketika Kristus menjadi kepala gereja, gereja berdiri atas dasar pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Aplikasinya, apakah kita sudah mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup? Seperti yang murid-murid lakukan, bahkan Rasul Paulus, bahkan kita sebagai orang-orang percaya bahwa dialah Mesias, Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita, dan Anak Allah yang hidup. Mesias datang untuk membebaskan manusia dari keterikatan dengan roh jahat, bahkan kita yang terbelenggu dengan hawa nafsu dan lain sebagainya. Kristuslah yang membebaskan kita bahkan dari belenggu-belenggu dosa. Mesias menyelamatkan manusia dari maut oleh karena kita yang berdosa. Mesias mengorbankan dirinya, yaitu Tuhan Yesus sendiri, untuk menebus manusia dari hukuman dosa, yaitu mati di atas kayu salib. Mesias datang untuk membebaskan manusia sehingga dapat hidup menyembah kepada Allah Sang Pencipta yang benar. Itu sebabnya menjadi poin penting kita bahwa gereja memang berdiri ketika turunnya Roh Kudus. Jadi gereja memang berdiri ketika turunnya Roh Kudus. Tetapi gereja berdiri karena pengakuan iman umat manusia kepada Yesus Kristus. Jadi gereja berdiri ketika turunnya Roh Kudus, tetapi gereja berdiri karena pengakuan iman umatnya, yaitu kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, yaitu mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Pengakuan seperti itu tadi yang Mr. Sadi sudah sampaikan, bagaimana pengakuan itu lahir karena anugerah Allah dan belas kasihan Allah. Sebab manusia tidak dapat mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Ini menjadi poin penting kita, bahwa kita ini nggak bisa mengakui Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, apabila Roh Kudus tidak memimpin kita. Jadi saya percaya ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, Sang Juru Selamat, sahabat buat kita dan lain sebagainya, banyak sekali, itu karena ada Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Jadi ini menjadi poin penting kita. Jadi orang nggak bisa mengakui Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, apabila Roh Kudus tidak memimpinnya. Jadi kalau kita nggak bisa, berarti memang tidak ada Roh Kudus yang memimpin kita. Setan pun percaya. Kalau kalian pernah dengar pengkhotbah atau guru sekolah minggu kalian menyampaikan, setan pun juga percaya, tetapi setan tidak mengakui, tidak menyadari bahwa kuasa Tuhan atau bahkan membenci Tuhan dan sebagainya. Nah, anggota tubuh Kristus dengan fungsi dan tanggung jawabnya, kita ini sebagai anggota tubuh Kristus dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing akan mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu memuliakan Kristus. Mungkin kita bisa melakukan, mungkin kita dianggap seperti anggota tubuh, mungkin kita sebagai tangan, ada yang sebagai kaki dan sebagainya. Dia ada bagaimana tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tetapi kita punya satu tujuan yang sama, yaitu memuliakan Kristus. Mungkin kita bisa bermain musik, contohnya hal yang simpel. Ada yang bisa bernyanyi, ada yang cuma bisa menjadi penerima tamu, ada yang cuma bisa di balik layar pendoa. Jadi nggak harus pelayanan di mimbar saja. Ada yang mungkin pendoa, ada yang suka menolong di panti-panti asuhan. Ada banyak tugas-tugas yang lain. Kita ini mungkin berbeda-beda tanggung jawab kita atau fungsi kita.
Mungkin kita cuma hanya bisa mendoakan dan sebagainya. Kalian sebagai pelajar, mungkin sebagai pelajar yang baik, menjadi contoh bagi teladan berkat buat teman-teman kalian. Nah, banyak hal. Mister sebagai guru mungkin cuma bisa mengajar, memberikan seperti tadi Paulus, aku menanam, mungkin kalian yang menyiram. Tetapi yang menjadi poin penting bahwa Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi tugas kita mungkin berbeda, tanggung jawab kita berbeda sebagai anggota tubuh Kristus. Tetapi tujuan kita sama, yaitu memuliakan Kristus. Kristus adalah kepala gereja, maka gereja akan tunduk dan taat kepada perintah Kristus. Jadi Kristus adalah kepala gereja, maka gereja akan tunduk dan taat kepada Kristus. Tidak ada perintah lain yang ditaati selain perintah Kristus. Anggota tubuh Kristus juga tidak dapat hidup terpisah dari Kristus, kepalanya. Jadi kita ini nggak bisa pisah dari kepala. Ada nggak yang manusia yang tanpa kepala? Nggak mungkin. Tapi kalau masih tanpa tangan, tanpa kaki dan lain sebagainya masih bisa hidup. Tapi kalau tanpa kepala jelas nggak bisa hidup. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ibaratnya atau digambarkan Kristus itu sebagai kepala. Jadi pusat tujuan kita ya dari Kristus. Jadi ketika Kristus itu ada, ya yang memenuhi hidup kita menjadikan Kristus sebagai kepala, ya benar-benar hidup kita itu menjadi bermakna. Tapi menjadi pertanyaannya, apakah kita menjadikan Kristus sebagai kepala dalam kehidupan kita, yang dimana gereja atau kita tunduk dan taat kepada perintah Kristus. Gereja dapat hidup hanya jika berada di dalam Kristus. Jadi kita ini atau gereja ini, gereja kan kita sendiri ya. Jadi gereja bukan berbicara tentang bangunan saja, tapi berbicara tentang kita ya. Bahwa gereja dapat hidup hanya jika berada di dalam Kristus. Kalian masih ingat pokok anggur? Kalau misalnya kita ini dianggap sebagai ranting-ranting, ada perumpamaan seperti itu ya. Bagaimana kita dianggap juga sebagai ranting-ranting. Jika kita nggak menempel kepada pokok anggur, ya kita akan mati, bahkan dicampakkan, bahkan tidak berguna dan sebagainya. Sama halnya, kita diibaratkan juga tadi sebagai anggota tubuh Kristus. Kalau kita ya ini ibaratnya menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala kita, atau bagaimana kita tunduk dan taat kepadanya, kita ada di dalam Kristus dan melaksanakan semua pelannya untuk tujuan memuliakan Kristus. Itu menjadi poin penting kita, bahwa di poin yang A ini Allah pemilik gereja, dan poin B Kristus kepala gereja. Kita belajar banyak hal lebih lagi di poin A dan B ini, dan untuk minggu ke depan kita akan membahas di poin C dan poin D. Jadi biar kita lebih memahami lagi, dan jika ada pertanyaan, kalian mungkin masih bingung atau mungkin bertanya atau penasaran dengan beberapa materi kita di poin A dan poin B, kalian dapat bertanya kepada WA kepada Mr. Hari. Itu saja yang dapat Mr. berikan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita juga akan mengakhirinya dengan berdoa. Tetap semangat ya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sertai kami. Apapun yang kami pelajari Tuhan, materi kami pada hari ini, biarlah Tuhan yang akan memberi kami hikmat dan kekuatan lebih lagi. Berkati untuk kedua orang tua kami lebih lagi, biarlah kasih-Mu dan kebaikan-Mu senantiasa dapat kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Tetap semangat, see you next time, God bless you all.